Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat dan curahan rahmat Allah senantiasa membuat kita semakin teguh dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, sesuai yang telah saya sampaikan, saya menyadur materi kurikulum berbasis iman dan takwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Sujatmiko. Saya mengambil beberapa cuplikan dari beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia sesuai dengan keinginan. Jika sebuah alat difungsikan tidak sesuai dengan tujuan yang diciptakan, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak memiliki kebaikan. Karenanya Allah menciptakan kita sudah sangat jelas. Tujuannya adalah supaya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Keinginan Allah Subhanahu wa taala ada dua terhadap manusia. Manusia di dunia menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengutus kepada para nabi dan rasul. Ada 25 nabi dan rasul yang kita harus mengenalnya. Terakhir pada zaman kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pengabdian. Pengabdian yang Allah inginkan adalah kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menciptakan manusia, hakikatnya manusia ini dia adalah sebagai makhluk. Di mana makhluk yang Allah ciptakan yang namanya manusia, ia adalah memiliki fitrah. Ia lemah, ia bodoh, dan ia fakir. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, manusia dibebani tanggung jawabnya ketika diciptakan. Semua kita pada saat ada di alam ruh, kita semua dimintakan pertanggungjawabannya, kesaksiannya, yaitu alastu birabbika qalu bala sahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Semua kita menjawab di alam ruh, benar, kau adalah Rabb kami. Itu konsep tauhid yang dimiliki oleh seluruh manusia, anak keturunan Adam. Tidak terkecuali siapapun dan apapun agama mereka saat ini. Yang kedua, Allah membebani kepada makhluknya, hamba manusia, hamba atau manusia, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Manusia dimuliakan, dia diberi ruh dalam jasadnya, terus juga adanya alam semesta, tempat media manusia itu beraktivitas, baik itu adanya di alam dunia maupun di alam akhirat. Dan manusia juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena manusia diberikan akal dan hati. Manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih. Silakan dia beriman, silakan dia kufur. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat 90 ayat 10, Quran surat 76 ayat 3, 64 ayat 2 dan 18 ayat 29. Jadi dia boleh memilih keimanan ataupun kekufuran. Karenanya sifat Allah yang Rahman Rahim memberikan kepada kita pilihan. Kalau kita mengikuti jalan keimanan, mengikuti perintah Allah, insya Allah nanti balasannya adalah surga.
Kalau kita kufur, ya, berkhianat kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka sudah barang tentu kita akan masuk ke neraka jahanam. Dalam Quran surat 32 ayat 30 atau surat Al-Baqarah ayat 24. Ya. Nah, potensi manusia Allah ciptakan ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. 3 faktor ini, ya, apabila ya, masuk ke dalam kepemimpinan seorang sebagaimana dalam Quran surat 32 ayat 19, 2 Al-Baqarah 25 ataupun surat 22 ayat 14. Nanti ada ya, amanah dan khianat. Amanah ya, kemudian dia menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kalau dia berkhianat, ya, dia sama ya, seperti makhluk-makhluk binatang ternak ya dan lain sebagainya. Karena dia bukan lagi sebagai khilafah, sebagai seorang yang diberikan amanah. Sementara ya, kita manusia Allah kasih amanah untuk mengemban amanah di muka bumi ini, gitu ya. Penjelasannya cukup banyak, nanti teman-teman bisa membuka pada surat-surat yang ada ya. Karena kita singkat saja, saya akan hanya review saja. Kita akan bahas pada pertemuan yang mendetail. Baik, nafsu insani. Jadi nafsu insani sebagaimana dalam Quran ayat 91 Quran surat 91 ayat 7 sampai dengan 10. Di situ ada ruh yang mendominasi hawa nafsu. Kemudian ya, dia berorientasi berzikir. Penjelasannya ada dalam Quran surat 29 ayat 45, surat Ali Imran Ali Imran ya ayat 191. Terus kemudian jiwa yang tenang. Pada ayat surat 13 ayat 28 dan surat 89 ayat 29 sampai dengan 30. Ya. Jadi ruh selalu mengalahkan adanya tarik menarik dengan hawa nafsu. Ya. Nah ini kemudian ya, selalu dia berorientasi kepada akal. Al-Baqarah ayat 9. Lalu apa? Kemudian pada ujungnya jiwa yang selalu menyesali dirinya. Jadi ruh yang dinamai hawa nafsu, ia berorientasinya selalu pada syahwat, ya, dan jiwa yang selalu ya, menyuruh kepada kebatilan, ya. Nah, otak manusia rekan-rekan ada otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri dia lebih kepada bahasa, kepada angka, analisa, logika, urutan ataupun hitungan detail, ingatan jangka pendek. Sementara otak kanan kreativitas, konseptual, seni, musik, gambar, warna, dimensi emosi, imajinasi, melamun. Itu adanya di dominasi otak kanan. Dia ingatannya jangka panjang, ya. Nah, kalau kita melihat fungsi otak manusia, ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ada sisi otak kanan, sisi otak kiri. Ya. Ini nanti kita akan bahas ya, neuro. Ya. Ini sangat komprehensif nanti bahasannya, tapi sekedar pemberitahuan saja bahwa kita ya dalam otak kita itu ada otak kanan dan otak kiri ya. Baik. Fungsi otak kanan ya, dia lebih kepada berpikir ya, intuisi, kreativitas ya baik seni ataupun musik ya. Dia berani mengambil risiko ya, terus terburu-buru, berfantasi, kadang-kadang ya, ada perasaan sombong ya ataupun lain-lainnya gitu ya. Sementara kalau otak kiri ya analisa berpikir, logika, bahasa, terus ilmu dan matematika yang lebih ke arah kalian kiri itu angka-angka gitu ya. Dia lebih rasionalitas, objektivitas, kadang yang melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan dan adanya ramah dan jujur. Nah, anatomi otak manusia ini ya kalau kita lihat ada korteks cerebral ya, ini bagian tengahnya, terus ada kelenjar pituitari ya, ada hipotalamus, ganglia basal ya. Ini kalau kita mempelajari anatomi otak manusia ya, kita tidak bahas itu ya, sekedar pengetahuan saja. Nah, dunia dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ya rekan-rekan. Jadi dunia ini ya, isu yang dibawa adalah hak asasi, demokrasi, ya, rasisme, globalisasi, khilafah, radikalisme, digitalisasi,
revolusi industri, ya sempat ada kejadian COVID-19 ya, wabah dan lain-lain gitu ya. Nah, al-ghazul fikri ya, dunia ini ya selalunya ada dalam satu lingkaran ya. Di situ ada din, agama, ada liberal, komunis, kapitalis ya. Terus sosialis ya dan lain-lain. Ini selalu dia melakukan perkecamukan atau berkecamuk ya, melakukan peperangan ya dalam pemikiran manusia gitu ya. Nah, di era revolusi 4.0 itu ya ada satu dampak ya pada transfer ilmu pengetahuan ya, di kampus ya maupun di perilaku kehidupan generasi milenial ya gitu. Yang terkait dengan Polesosbud Hankam, ekonomi politik ya, terus sosial budaya pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, di revolusi 4.0 ini ia memperkenalkan apa yang disebut dengan pabrik cerdas, di mana sistem fisiknya hanya memantau fisik pabrik ya dan membuat keputusan yang terdesentralisasi ya. Jadi desentralisasi. Sistem fisiknya menjadi Internet of Things atau IoT, berkomunikasi, bekerja sama baik satu sama lain ya dengan secara real time melalui web nirkabel ya, dengan jaringan gitu ya. Nah, perilaku ya anak-anak milenial ini dia lebih pada optimalisasi proses, transformasi digital, analisa data, otomasi, model bisnis baru, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, impact ya daripada COVID-19 dan revolusi industri 4.0 pada saat itu adalah berdampak pada ekonomi ya, bisnis, nasional, global, sosial, individual, politik, pertahanan keamanan, budaya, pendidikan dan lain-lain. Contoh masalah pendidikan. Ya, dulu kita nggak mengenal istilahnya ada namanya perkuliahan online gitu ya. Nggak ada pembelajaran online. Ketika ada COVID maka ada satu perubahan ya, pergeseran dari secara offline menjadi daring, dari luring menjadi daring ya. Lalu apakah kita sudah siap dengan digital transformasi yang sudah ada saat ini? Kita harus mempersiapkan diri dengan berbekal takwa ini. Bagaimana kemudian kita melihat dunia ini saat ini ya. Perkembangan pertama ya mekanisasi tenaga air, terus dari steam ya, tenaga steam. Terus yang kedua mass production, land assembling, electricity. Yang ketiga komputer automation. Yang keempat cyber physical system. Jadi semua ya berevolusi ya pada industri 4.0 ini berdampak semua pada transfer ilmu pengetahuan gitu. Nah, lalu kemana kita akan pergi teman-teman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syam atau Quran 91 ayat 8, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, kita untuk memilih bagaimana dari alam ruh ya, kemudian ke alam janin ibu kita ya, maksudnya di alam kandungan ya. Kemudian kita dilahirkan masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia kita kembali ya melanjutkan perjalanan kita menuju alam kubur. Dari alam kubur kita akan dibangkitkan menuju alam akhirat. Di alam dunia ini ada dua, takwa dan fujur ya. Kefasikan, kita mau pilih yang mana? Takwa surga, fujur neraka gitu. Nah, karenanya rekan-rekan, pilihan semua ada di kita. Di dunia kita diberikan dua pilihan, takwa atau fujur. Di akhirat kita diberikan juga pilihan, konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia. Alam kubur, alam transit, menunggu sampai pengadilan Allah di alam akhirat ya. Nah, sumber pemikiran manusia itu selalunya terbagi al-haq wal batil. Al-haq ya datangnya dari Allah ya untuk menuju pada Allah ya. Al-batil datangnya dari syaitan sebagai makhluk Allah yang durhaka. Allah referensinya apa? Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan ijtihad ya, para ulama. Kemudian dari syaitan selalu berorientasi kepada harta duniawi, tahta, ketenaran, kekuasaan yang sifatnya sangat sementara gitu ya. Nah, dari dua referensi ini kemudian masuk
ke gaya, cara beragamanya bagaimana, cara berbicara, cara berpikir, cara berbusana, ya kan, cara makan minum, memilih pemimpin, cara memilih sekolah dan seterusnya. Kemudian keluarannya apa? Ya, tentunya kalau dari Allah, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Ijtihad, insya Allah keluarannya bersyukur, bahagia, tawakal, menerima, tawadu, sabar. Sementara dari syaitan kebalikannya, bohong, sombong, ya, terus berbagai tindakan-tindakan yang dilaknat ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia dipengaruhi berbagai kepentingan. Ada isu isu yang dibawa globalisasi, digitalisasi, demokrasi, hak asasi, khilafah, ya, dan seterusnya. Ya. Ini mempengaruhi perang pemikiran kita. Nah, kemudian terkait dengan harapan orang tua kepada anaknya. Apa yang diharapkan kita sebagai mahasiswa? Ya, tentunya orang tua mengharapkan dengan pendidikan yang diikuti, ya, di kampus kita ini anak-anak menjadi orang-orang yang taat beragama, menjadi orang yang beradaptasi, ya, memiliki ilmu yang manfaat, tidak sombong, selalu mengingat orang tuanya, ya, selalu menjaga kesehatan, memiliki, ya, ekonomi yang layak, soleh, berakhlak mulia, ya, dan lain sebagainya. Nah, 1 sampai 10 ini, ya, ada satu output yang diharapkan orang tua kita. Kita mengikuti pengajaran, mengikuti pendidikan di kampus ini, ya. Jadi bukan hanya sekedar semata-mata kita menjadi orang yang memiliki kemampuan iptek, tapi bagaimana kemudian diiringi dengan kemampuan iman dan takwa, gitu ya. Nah, hukum kausalitas. Kalau kita di universitas ada yayasan, ada rektorat, ada yayasan, ada rektor, ya. Semuanya memiliki cycling, ya, di mana semua saling memberikan harapan, ya, kebaikan-kebaikan dari yayasan, kebaikan-kebaikan dari rektor, ya, tingkat rektorat, kemudian dari dekan, ya, fakultas, ya, kemudian masuk ke program studi, ya. Semuanya memiliki cycling yang sama, probabilistiknya, agar ia taat beragama, adaptif, ya, memiliki ilmu yang bermanfaat, tidak sombong, ingat orang tua, sehat, dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dari program studi kepada mahasiswa? Ya, tentunya sama, yang memiliki cycling yang sama, pengaruh yang sama, probabilistiknya, supaya menjadikan makhluk itu, manusia itu, mahasiswa itu orang-orang yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Bukan hanya dia jago di bidang iptek, teknologi, ya, kita seni prodi teknik informatika, bukan hanya orang-orang yang dihasilkan menjadi tenaga sarjana yang siap bekerja dengan ilmu komputernya, tetapi lebih daripada itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu seperti pedang, teman-teman, rekan-rekan, ya. Kalau pedang ini dipegang oleh orang yang baik, maka pedang ini akan bermanfaat. Tetapi ketika pedang ini dipegang oleh orang yang tidak baik, maka petaka yang akan terjadi, gitu ya. Mind thinking kita bagaimana, ya, konsep berpikir kita, ya. Nah, kita akan skip itu, kan kita masuk kepada namanya SQ, ESQ, emosional dan spiritual question. Jadi kecerdasan emosi dan spiritual merupakan gabungan kecerdasan emosi dan spiritual. Kedua kecerdasan ini membentuk satu kesuksesan dan kemampuan menyeimbangkan, ya, antara hubungan kepada Sang Khalik, pencipta, dan hubungan kita sebagai manusia. Hablu minallah, hablu minannas. ESQ menggabungkan ketiga kecerdasan, ya. Jadi pemikiran kita bagaimana, ya kan, spiritual kita, semuanya, ya, kita kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. 9 kecerdasan manusia, ya, itu ada namanya logika cerdas atau cerdas logika. Terus ada naturalis, ya, cerdas alam, musika, cerdas musik, ya, eksistensial atau kecerdasan filosofis. Terus ada namanya kecerdasan sosial, ya. Ada bodily kinestik, ya, kinestetik, ya, cerdas fisik. Ada linguistik, ya, cerdas dalam atau komunikasi, ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah semua itu kita lalui, kemudian kita
pada saat ini ada satu dunia nyata yang kita tidak bisa hindari. Apa itu? Bagaimana kemudian kita melakukan perspektif dan kondisi masyarakat di dalam penggunaan internet dan media sosial. Ini pun memiliki luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita saat ini, rekan-rekan ya. Lihat, pada tahun 2019 kita melihat datanya ya. Total populasi ya pada tahun 2019 ya, kira-kira 3 miliar, ya, lebih daripada 3 miliar ya, manusia. Mobil subscription ya, artinya yang mensubscribe ya, mendaftarkan itu ya kurang daripada 83 juta. Kemudian pengguna internet ya di atas 13% ya, yaitu kurang lebih 17 juta ya. Lalu ya, media sosial dan aktivitas media sosial ya, penggunanya itu lebih daripada 15% atau sekitar lebih dari 20 juta gitu ya. Lalu bagaimana kemudian media sosial mobile ya, menggunakan gadget ya. Ini pun lebih daripada 8,3% ya. Nah, jadi ini berarti apa? Pertumbuhan pengguna internet dan media sosial jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Trennya dari tahun selalu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Gitu ya. Nah, kita melihat ya, penggunaan perangkat, ya, presentasinya, mobile phone tipenya apa saja itu sampai mencapai tahun 2019 ya, mencapai angka 91%, luar biasa. Smartphone hanya 60%. Laptop hanya 22%, tablet device 8%, televisi penggunaannya 95%, ya device ataupun perlengkapan untuk streaming internet konten ya ke TV itu hanya 2%. Ya. Sementara ada namanya e-rider 1% dan teknologi yang lain gitu ya. Nah, teman-teman, waktu yang digunakan oleh manusia ya, untuk menggunakan media itu luar biasa. Rata-rata setiap hari ya, orang menggunakan internet pakai media alat apa aja itu ya 8 jam 36 menit. Rata-rata ya satu hari penggunaan ya menggunakan sosial media pakai apa aja itu kira-kira 3 jam 26 menit. Rata-rata ya penggunaan TV ya untuk melihat broadcast, streaming, video on demand itu 2 jam 52 menit. Rata-rata penggunaan waktu ya untuk mendengarkan dan mendengarkan musik, streaming audio ya, atau musik itu 1 jam ya lebih ya. Dia dibelanjakan untuk penggunaan waktu dia dalam sehari. Nah, sementara penggunaan internet berdasarkan perspektif dari device ataupun jenis alat gitu ya atau media itu penggunaan total yang aktif dalam internet itu 150 juta. Penggunaan ya user menggunakan sebagaimana presentasi dari populasi ya penggunaan media itu terhadap populasi itu dia 56% ya. Terus total angka dari orang yang aktif menggunakan mobil internet itu sebesar 142,8 juta orang. Terus ya internet user dari total polisi itu totalnya 53%. Jadi luar biasa ya perkembangan. Nah, setiap hari frekuensi orang menggunakan internet 79%. Ya. Setidaknya ya sekali dalam 1 minggu ya, itu angkanya di 14%. Setidaknya 1 kali dalam sebulan 6%. Ya, kurang daripada 1 bulan ya itu 1%. Jadi luar biasa teman. Setiap hari sampai angka 79%. Ya. Lalu internet speed yang dipakai ya rata-rata ya itu 10,53 Mbps ya. Jadi seperti itu ya. Sementara rata-rata kecepatan fix internet ya itu di 15,52 Mbps. Nah, kita harus mengetahui juga ya dampak-dampak dari teknologi ini. Konten streaming ya itu menggunakan video online 98% ya.
streaming TV 50%, play games ya, yang online itu 46%. Ada lagi menonton live ya, dari playing games ya, permainan secara online 36%. Jadi luar biasa ya. Terus penggunaan teknologi internetnya ada voice search ya, atau voice comment 48%, ride hailing service 51%, ad blocking tools 63% ya. Terus VPN ya 63%. Nah, kalau kita melihat ya berdasarkan Alexa Top Website, ini ada 20 website ya yang kita bisa capture pada tahun 2019. Anda bisa lihat urutan pertama ya, waktu per hari ya itu 7 menit ya, 42 second. Terus halaman per visit 9,54 ya. Jadi ada Google, Tribun, YouTube ya, terus Tokped dan seterusnya ya. Kenapa kita harus tahu ini? Paling tidak kita bisa bermuhasabah begitu tingginya penggunaan angka media sosial. Kita akan bandingkan bagaimana kemudian nanti kita membandingkan dengan penggunaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai pegangan hidup kita, manusia yang Allah ciptakan ya. Ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan jamin keselamatan kita hidup di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat. Kita bandingkan dengan penggunaan waktu kita terhadap teknologi internet ini ya. Nah, sosial media secara overview ya, itu total angka ya pengguna aktif ya sosial media itu 150 juta ya teman-teman. Terus ya kita bisa lihat lah ya, ini angka-angka ini ya, infografis menggambarkan tentang perkembangan pengguna media sosial. Nah, pertanyaannya adalah kita ada di mana? Apakah kita ada orang yang masih aktif dalam setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, ataupun kita malah lebur ya di dalam angka-angka ini menjadi orang-orang yang sibuk dengan media sosial dan internet. Padahal media sosial dan internet kita bisa jadikan sebagai media ataupun wasilah ataupun alat bagaimana kita kemudian mensolehkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sebuah pedang, kalau pedang itu kita gunakan ya secara bijaksana, dipegang oleh orang yang soleh, maka pedang itu menjadi manfaat. Ketika pedang itu dipegang oleh orang yang zalim, orang yang berkhianat, orang yang angkara durja ya, maka dia akan membuat kerusakan-kerusakan dengan pedang yang dimilikinya itu gitu ya. Nah, ini sosial media audience profile ya, kita bisa lihat dari segi umur ya, 13 sampai 17 ya, 18 sampai 24, presentasinya seperti itu. Jadi paling banyak penggunanya adalah pada umur 25 sampai dengan 34 tahun ya. Nah, sisanya lebih sedikit gitu ya, karena mungkin mereka sudah interestingnya berbeda gitu ya. Baik, kita melihat ya, contoh Facebook ya, audiensnya ya, kita bisa lihat totalnya pada tahun 2019 itu 130 juta orang penggunanya ya. Nah, kemudian presentasi dari Facebook itu ya pada umur 13 tahun lebih 61% ya. Seperti dan seterusnya. Kita hanya sekedar mengetahui saja, kita akan tidak membahas, tapi bagaimana kemudian kita membandingkan ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di mana itu ibadah kita kepada Allah? Nah, ini. Jangan sampai waktu kita sia-sia ketika kita sedang asik-asik dengan dunia internet, Allah memanggil kita, kita belum siap melakukan bakti kita dan bekalan kita untuk kembali ke kampung akhirat, gitu ya. Nah, Instagram juga sama ya, kita nggak akan membahas, sudah angka-angkanya kita lihat saja. LinkedIn juga sama. Gitu ya. Ini top YouTube ya, berdasarkan query pada tahun 2018. Ya, berapa banyak indeksnya, lagu, film gitu ya. Tertinggi adalah lagu, kemudian diikuti film ya, DJ, live, lucu, cover, karaoke, Upin dangdut, Upin Ipin ya, Sabian, film Indonesia, TikTok, BTS ya, Via Valen, Blackpink ya, Mobile Legend, Tayo, lagu anak-anak dan seterusnya ya. Nah, mobile connectionnya berdasarkan tipenya ya, total penggunanya ya seluruhan adalah 355,5 miliar ya. Nah, mobil koneksinya kalau kita
apa namanya, berdasarkan persentase dari total populasi ini melebihi ya. Artinya dia sampai angka 133% ya, dan seterusnya ya. Jadi mobil activity juga sama, tinggi sekali sampai mencapai 96%. Terus mobil aplikasi ya, orang yang mendownload ya sampai dengan 5.087 miliar. Total konsumer ya membelanjakan ya, mobil aplikasi di tahun 2018 ya dalam US dollar itu sebesar 313,6 miliar dolar. Luar biasa gitu ya. Nah, kita kalau lihat berdasarkan aplikasi ranking ya. Yang pertama ya Facebook. Terus ada Facebook Messenger, WhatsApp, ya, UC Browser ini pada 2019 atau 2018 data ya. Instagram, YouTube, Shopee, Hago. Ya. Terus kalau ranking mobil game by download, ya ada Mobile Legends yang pertama. Helix Jam terus sampai dengan Clash of Clans. Nah, mobil aplikasi ranking ya versi aktif usernya. Yang pertama WhatsApp. WhatsApp menduduki tinggi ya, tertinggi di sekarang udah dimiliki kemarin sempat dimiliki Facebook, sekarang kalau tidak salah WhatsApp itu sudah ya masih Facebook ya, masih Facebook. Twitter yang sudah dibeli sama Elon Musk ya. Ini ya yang terakhir yang paling nomor 10 adalah Grab. Terus kalau gamesnya ya berdasarkan apa rankingnya yang paling terendah POW ya, di-develop oleh Jake. Nah, e-commerce aktivitas juga sama teman-teman ya. Sekarang ya orang melalui search menggunakan online itu sampai 93% untuk membelanja gitu ya. Artinya hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia itu sudah berorientasi kepada IoT ya, Internet of Use ya, Internet of Things ya. Nah, e-commerce ya yang dibelanjakan banyak kategori untuk fashion itu ya bernilai ya, pada 2019 ya dalam US dollar itu 2.307 miliar. Elektronik dan physical media 2.643 miliar. Food and personal care 1.452 miliar dolar. Furniture dan appliances 1.674 miliar dolar. Terus ada lagi toys, ya, mainan, hobi ya, travel, digital musik, video, semuanya luar biasa ya menggunakan cara online. Commerce yang lain ya banyak ya bagi kategori, ada fashion, trade, terus berdasarkan consumer good ya. Ini juga seperti misalnya purchasing consumer good melalui e-commerce ya, itu senilai 107 juta ya. Jadi year on year-nya kurang lebih daripada 5,9% ya. Kita hanya sekedar mengetahui saja, bukan ini yang akan kita bahas, tapi bagaimana kemudian kita melihat orientasi hidup kita ya, di dunia ini, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara perintah Allah dan kebutuhan hidup manusia dan membalancing ya pembelanjaan baik dalam harta kita, waktu kita, umur kita ya di dunia ini. Lalu bagaimana ya mengkonekkan uang, mobile banking, payment ya. Ini kita bisa lihat semuanya luar biasa ya. Sudah di atas mobile banking sudah di atas 50% ya. Terus menggunakan belanja melalui mobile phone sudah di angka 76% pada tahun 2019. Saya yakin mungkin tahun ini bisa lebih ya. Nah, ini bagaimana kemudian e-commerce ini ya pada impact daripada COVID-19 begitu luar biasa pengaruhnya dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Nah, rekan-rekan, pada tahun 2020 ada 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan. Ya, seperti kreativitas, sosial media, leadership, service excellence, kecerdasan emosional ya, atau EI, ya, komunikasi dan bisnis network. Terus yang 8, pengabdian pada masyarakat, penelitian, pemasaran promosi, studi kelayakan, public speaking dan negotiation, ya kan, simulasi bisnis, seminar, kewirausahaan. Leadership, ini ada 16 bidang, kreativitas, media, terus sampai dengan kewirausahaan.